Langsung saja di permasakannya ya Besti. Ini bahan utamanya, ini mie kuning basah. Mie kuning basah ini saya pakai dalam setengah kilo, kurang lebihnya setengah kilo, dan ini saya sudah cuci. Dan ini saya tambahkan atau campurkan dengan kecap manis dalam 2 sendok makan atau 1 sendok makan, tapi saya pakai 2 sendok makan, dan saya campur sampai merata supaya nanti tuh kalau dimasak dicampurkan dengan bumbu itu lagi mudah ya Besti ya. Ini saya tambahkan kecap manis dan ini sudah selesai. Dan lanjut di bahan bumbunya, ini bumbunya saya mau iris semua. Ini ada 4 siung atau 4 buah bawang merah kecil, saya mau iris tipis. Dan ada 3 siung bawang putihnya, ini nanti saya mau cincang halus, nggak ada yang diulek-ulek, itu nggak ada, semuanya bumbu-bumbunya saya iris seperti ini ya. Bawang putihnya sudah saya cincang yang 3 siung tadi, dan ini lanjut potong atau iris daun bawang dan daun seledri. Ini bisa disesuaikan selera kalian berapa banyaknya, ini saya secukupnya saja. Dan saya tambahkan juga ini cabai rawit merah dan hijau, ini pun sama disesuaikan selera kalian masing-masing. Saya hanya pakai 4 atau 5 buah saja. Dan ini sayurannya, ini ada tauge, wortel, dan kol, juga disesuaikan selera kalian seberapa banyaknya. Saya nggak ada sawi, jadi saya nggak pakai sawi. Dan 2 butir telur, ini cukup 2 butir saja saya gunakan ini. Dan saya tambahkan juga ini bumbu pedasnya, ini sambal yang saya ada persediaan, ini nanti saya mau pakai dalam 1 sendok makan. Dan lanjut di permasakannya. Masaknya seperti umumnya, panaskan wajan dan minyak goreng secukupnya, ini sampai panas. Nanti untuk menumis perbumbuannya, masak kali ini cukup simple tapi dijamin ini enak banget ya Besti. Ini saya tumis bawang putihnya dahulu yang dicincang halus tadi, ini ditumis sampai beraroma wangi saja. Dan nanti tumis juga atau masukkan juga ini irisan bawang merah kecil tadi, ini ditumis juga biar beraroma itu sedap dan wangi banget gitu ya, biar mie gorengnya nanti tuh rasanya tuh enak banget gitu ya Besti ya. Dan ini saya tambahkan sambal, ini sambal sebetulnya ini stok di stok saya selalu blender, itu namanya bumbu yang cabai merah gitu, itu saya blender jadi untuk stok ya, kalau masak mie baru saya gunakan. Nah seperti ini saya 1 sendok makan saja biar nggak terlalu pedas banget, soalnya nanti mau pakai cabai rawit. Dan ini sudah juga, ini saya tambahkan atau masukkan ini telurnya 2 butir tadi, ini dikacau-kacau sambil diaduk-aduk biar merata, biar mateng juga telurnya ya Besti ya. Sudah tercampur telurnya, dan saya campurkan ini masukkan juga ini sayurannya, dan ini ditumis sampai layu saja, nggak usah sampai lonyot banget sayurannya. Dan ini saya masukkan seasoning atau penyedap rasa, ini 2 sendok teh ini kaldu bubuk, dan 1 sendok teh ini garam, dan 2 sendok teh ini lada putih. Dan ini saya campurkan. Kalau soal rasa bisa disesuaikan selera kalian masing-masing, asin, gurih, atau pedas, atau manis, itu disesuaikan, ini takaran saya ya. Dan ini dicampur-campur seperti ini, dan masukkan juga eminya yang sudah dicampur kecap manis tadi. Nanti kalau sekiranya kurang kecap ya bisa ditambahkan gitu ya Besti ya. Ini tinggal diaduk-aduk dan diratakan supaya tercampur sayuran dan bumbunya tadi yang sudah dikasih penyedap rasa. Dan ini saya rasa kurang kecap, jadi saya tambahkan kecap manisnya ini 2 sendok makan, kecap asinnya 1 sendok teh, dan kecap ikannya 1 sendok teh. Kecap ikan ini opsional ya. Dan saya masukkan juga ini daun bawang, daun seledri, dan cabai rawitnya tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai merata, dan sekiranya sudah merata semuanya antara bumbu dan kecap dan eminya semuanya udah menyatu, itu sudah matang.
matang dan siap disajikan. Ini tuh sangat enak dan ini aromanya wangi banget, sedap banget, betul-betul menggugah selera, gurih banget dikarenakan ada telurnya dan ada bumbu-bumbu lainnya. Pokoknya mantap besti. Dan ini saya mau rasa ini apa rasanya ya, jadi penasaran. Dan pastinya enak, mantap Endolita, dan rasanya sudah pas, asin, manis, dan gurihnya sudah pas, dan pedas juga. Ini saya mau siapkan seperti ini. Simple, yang paling enak, gurih, pokoknya mantul, wajib dicoba. Ini enak banget. Di video kali ini langsung saja di video masaknya. Di video kali ini saya mau masak kue tiaw goreng. Cara masak yang cepat, mudah, dan rasanya enak. Dan ini saya sudah siapkan wajan dan minyak gorengnya, dan sudah nyalakan apinya juga. Saya mau tumis bumbunya. Bumbunya itu sangat simple besti, yang tadi saya sudah siapkan. Hanya saya tuh enggak videokan dahulu, soalnya saya mau bikin yang langsung saja biar enggak terlalu lama ya besti. Bumbunya ini tuh yang tadi saya sudah ulek, 1 buah kemiri, 3 buah bawang putih, dan 3 buah ini cabai rawit hijau. Ini saya ulek tadi, dan ini saya mau tumis. Ditumis sampai layu saja ya, dan beraroma wangi. Bumbu tumisannya sudah layu. Ini saya tambahkan ini irisan bawang bombay yang saya potong dadu, ini dalam setengah buah saja. Ini ditumis supaya bertambah sedap, ditumis sampai layu juga, nggak usah sampai kering-kering ya besti ya. Masaknya ini mudah banget, cara masak cepat, mudah, dan praktis. Kue tiaw goreng ala Wati, tapi rasanya endul banget dan mantap banget besti. Ini tuh bumbunya sudah mateng, saya mau pecahkan 1 butir telur biar bertambah gurih besti. Jadi tambahkan telur. Ini tuh simple banget dan bahannya mudah dan murah, nggak mahal. Ini cukup 1 telur, ini diorak-arik sampai kering telurnya supaya tidak terlalu berbau amis. Kalau sudah kering seperti ini tinggal dicampurkan dengan bumbunya dan tinggal dimasukkan juga ini topping lainnya. Ini saya pakai fish cake atau bisa diganti dengan bakso atau sosis atau apapun, atau ayam silahkan, tapi saya pakai fish cake. Fish cake nya ini dalam 1 buah saja saya iris tipis-tipis seperti ini, soalnya saya masak itu enggak terlalu banyak ya besti ya. Dan tambahkan airnya ini secukupnya saja dan biarkan sampai mendidih. Ini saya mau tambahkan bumbu perkecapannya, 2 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh ini kecap asin, dan bumbu penyedapnya 2 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ini lada putih, dan 1 sendok teh garam. Ini semuanya dicampurkan seperti ini. Ini tuh tadi saya sudah campurkan semuanya, dan tambahkan juga ini saya pakai saus pedas. Saus pedasnya itu saya tambahkan 1 sendok makan saja. Tapi kalau yang bingung dengan yang saya ucap tadi, bisa dilihat di box deskripsi, nanti saya tulis seberapa banyak bahan-bahannya dan bumbu sausnya. Dan ini sudah mendidih seperti ini. Ini biarkan sampai mendidih. Kan kalau sudah mendidih itu seperti pekat-pekat kuahnya gini. Ini fish cake nya juga sudah mateng, dan ini saya masukkan mie kue tiawnya. Ini mie kue tiawnya itu dalam 400 gram, ini enggak ada setengah kilo. Ini saya mau masukkan supaya dia tuh mendidih dengan airnya tadi, biar meresap di kue tiawnya jadi tambah endol besti. Dan saya masukkan juga ini sayurannya sesuai selera kalian. Ini pakai sawi, dan ini ada apa itu namanya, kacang atau apa sih, nggak tahu lah, pokoknya ini ada sayurannya.
Ini diaduk dan sudah tercampur seperti ini minyak. Saya mau tambahkan juga sayurannya yang lain, dikarenakan tadi saya pakai tauge juga. Jadi taugenya ini saya masukkan tahapan terakhir supaya nggak terlalu lonyot. Dan saya masukkan juga ini irisan bawang, daun bawang dalam 2 batang. Dan saya tambahkan juga irisan cabai hijau dan cabai merah. Ini cabai hijaunya itu cabai hijau besar, dan cabai merahnya ini cabai rawit. Kalau yang suka pedas lagi bisa ditambahkan. Ini tuh sudah diaduk-aduk seperti ini, sudah matang, sudah tercampur. Ini tinggal disajikan. Ini tuh tadi saya sudah rasa juga, rasanya endul, pedas juga ada, gurih juga ada, dikarenakan ada kemiri jadi bertambah gurih. Gurihnya itu medok dan aromanya wangi banget, sedap banget Besti. Dan selamat mencoba ya Besti, ini sudah matang, tinggal disajikan. Dan ini hasilnya kue tiaw goreng, cara cepat masak kue tiaw goreng ala Wati. Ini tuh cocok banget dimakan siang hari atau sarapan atau malam hari atau pas lagi cuaca hujan tuh endol banget Besti. Dan langsung saja di bahan dan perbumbuannya ya Besti. Ini ada suun. Suunnya saya sudah rendam. Mau direndam pakai air hangat ataupun air dingin pun bisa, dalam 100 gram. Dan ini toppingannya, sayurannya sawi secukupnya, dan sayur kol dan sayur wortelnya itu pun secukupnya saja. Dan ada bakso ikan, itu saya gunakan dalam 4 buah, dan fish cake-nya 1 buah saja saya iris tipis. Dan ini bumbu irisannya, ini ada 1 buah bawang merah besar dan 5 buah cabai hijau besar, ataupun bisa diganti dengan cabai keriting yang hijau. Dan ini ada bumbu sausannya, ini saus tiramnya 1 sendok makan, dan kecap manisnya juga 1 sendok makan. Saya sudah taruh ke mangkok seperti ini. Dan ada juga bumbu halusannya yang lainnya, ini ada cabai merah. Ini saya gunakan cabai merah kering, tapi kalau nggak ada bisa diganti cabai merah biasa, itu dalam 3 buah, dan 4 siung bawang putih yang saya sudah blender. Bahan dan bumbunya sudah disiapkan, lanjut untuk memasak. Seperti biasanya, siapkan wajan dahulu dan jangan lupa nyalakan kompor dan ditaruh minyak. Minyaknya ini secukupnya saja, dan kalau sudah panas, tumis dahulu bawang merahnya ini. Bawang merah ini kalau diganti bawang kecil, bawang merah kecil itu sekitaran 4 atau 5 buah itu pun bisa. Di sini saya gunakan bawang merah besar atau bawang apa toh? India. Nah, bawang India. Dan saya masukkan juga ini 2 lembar daun salam supaya aromanya bertambah sedap. Dan masukkan juga bumbu blenderannya tadi yang cabai dan bawang putih. Ini ditumis sampai matang supaya bumbunya tidak berbau langu. Kalau bumbunya ini tak matang, nanti itu kurang enak ya Besti ya. Jadi harus matang dah bumbunya ya. Nah, ini saya mau biarkan dulu sampai bumbunya matang. Bumbu tumisannya ini sudah matang dan sudah kering, bisa dilihat ada perbedaannya ya Besti ya. Dan kalau sudah matang seperti ini, saya mau masukkan wortelnya supaya dia wortel ini agak keras sedikit, saya masukkan dahulu supaya agak layu ya, tapi jangan empuk banget, nanti vitaminnya hilang. Dan ini saya mau masukkan juga sekalian ini sausnya. Sausnya ini tadi yang saya sudah sebutkan berapa takarannya, dan saya tambahkan air ini secukupnya saja, tapi saya nggak takar ya. Nah, sekalian juga saya mau masukkan ini lada putih dalam 2 sendok teh, dan kaldu jamurnya sekalian 2 sendok teh. Saya nggak gunakan garam ya, soalnya sudah ada saus tiram. Dan gula pasirnya ini 1 sendok teh. Nanti kalau dirasa itu kurang ya ditambahkan lagi, atau kurang asin. Kalau yang lagi suka asin atau
rasanya asin bisa dikoreksi masing-masing lah ya besti ya. Dan ini saya mau rasa dahulu sebelum suunnya dimasukkan. Nah ini saya mau rasa, tapi kalau saya rasa ini tadi kurang pas gitu, jadi saya masukkan gula pasirnya ini dalam 1 sendok teh. Nah ini sudah cukup, dan ini tinggal diaduk, dan ini wortelnya juga sudah layu, tinggal dimasukkan toppingannya lainnya. Ini saya mau masukkan toppingnya bakso ikan dan fish cake-nya dahulu. Bumbunya sudah pas, rasanya ada pedas, ada gurih, ada enak, pokoknya ini enak banget, rasa pedasnya itu pun enak. Ini saya masukkan suunnya, dipastikan dirasa dahulu sebelum suunnya dimasukkan ya. Ini tinggal diaduk-aduk saja untuk pematangannya, dan dimasukkan juga sayurannya. Sayurannya ini bisa disesuaikan selera kalian mau sayur yang apa. Kalau saya pakai kol dan sawi ya besti ya. Ini tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur di suunnya. Pokoknya ini tinggal diaduk-aduk, rasa sudah pas, dan tinggal dilayukan sayurannya. Sudah mateng ya besti ya. Oh iya besti, saya lupa tahapan terakhir juga masukkan irisan cabai hijaunya. Tadi saya lupa, ini irisan cabai hijau yang dimasukkan, dan daun bawangnya juga dimasukkan di tahapan terakhir, dan ini juga tinggal diaduk-aduk. Dan ini selesai sudah aduk mengaduknya, suun gorengnya sudah mateng, dan ini tinggal disajikan. Ini saya sepit seperti ini. Ini teksturnya itu enggak hancur, ini itu kenyal tapi lembut. Ini pokoknya enak banget. Dan ini saya mau sajikan di piring seperti ini, dan sambil menyajikan di piring ini selesai sudah video Wati hari ini. Cukup satu menu sarapan praktis yang enak dan lezat. Ini resep tumisan atau oseng suun goreng pedas ala Wati. Selamat mencoba ya besti, ini hasilnya enak banget, kalian wajib mencoba.